Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sadam Jafar dengan nomor induk mahasiswa O01200088 dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Angkatan 2020. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang cara uji parent sampel t-test dengan menggunakan SPSS. Nah, seperti biasanya, alangkah baiknya kita memahami sedikit mengenai uji parent sampel t-test itu sendiri. Jadi, uji parent sampel t-test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Jadi tujuannya dari uji ini adalah untuk mengetahui perbedaannya. Selanjutnya, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, maksudnya di sini juga kita akan menguji misalnya satu kelas namun dengan dua data. Contohnya pre-test dan post-test. Nah, seperti itu. Selanjutnya, uji parent sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, bagaimana dengan aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Ini dijelaskan. Jadi sebelum melakukan uji parent sampel t-test ini, maka haruslah melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dan data penelitian yang akan kita gunakan tersebut haruslah berdistribusi normal. Seperti itu. Itu untuk konsep dasar dari uji parent sampel t-test. Mungkin langsung saja kita siapkan data penelitian yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Nah, misalnya ini. Di dalam data penelitian ini terdapat hasil belajar penjas orkes. Di situ terdapat dua data, yaitu pre-test dan post-test. Tujuan pada data penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari hasil penjas orkes tersebut antara pre-test dan post-test setelah dilakukannya sebuah misalnya metode latihan atau metode pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan 22 sampel. Jadi ini dimaksudkan dalam satu kelas namun menggunakan dua ujian, yaitu pre-test dan post-test. Misalnya sebelum dilakukannya sebuah treatment tadi, sebuah perlakuan tadi, itu kita uji terlebih dahulu untuk pre-testnya. Setelah kita mendapatkan nilai, kemudian kita berikan treatment, kita berikan perlakuan, misalnya dengan metode latihan saturan atau apa, atau bisa kita kasih seperti perlakuan dalam gizinya, nutrisinya, seperti itu. Setelah kita lakukan eksperimen seperti itu, kemudian kita uji lagi dan kita ketahui apakah ada perbedaan dari sebelum kita kasih treatment dengan sesudah kita beri treatment tadi. Baik, untuk ini data penelitiannya. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke analisis data melalui SPSS. Baik, kita buka terlebih dahulu SPSS. Nah, yang pertama adalah kita masuk ke variable view. Pada name, pada baris pertama kita tuliskan
pre seperti ini. Kemudian yang kedua post. Setelah itu kita buat desimalnya menjadi 0, dan pada kolom label untuk yang baris pertama kita tuliskan pretest, dan untuk baris yang kedua adalah post. Outline-nya rata tengah. Nah, setelah sudah, kita masuk ke data view dan mulai menginput data dari Excel ke dalam SPSS. Seperti biasa kita copy dan kita paste di sini. Nah, setelah kita mempunyai, setelah siap data penelitian yang akan kita pakai, kita masuk ke pengolahan data. Cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke analyze, kemudian compare means. Nah, di sini kita akan melakukan uji sampel ini, uji parent sampel t-test ini. Oke, kita klik. Nah, setelah muncul kotak dialog uji parent sampel t-test, untuk yang pretest kita pindahkan ke kanan pada variabel 1. Nah, pada variabel 2-nya kita pindahkan yang post test. Setelah sudah, kita klik OK. Akan muncul output atau keluaran dari t-test. Nah, pada output yang pertama, di sini terdapat atau dijelaskan hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data yang telah kita uji tadi, yaitu pretest dan post test. Di sini ada min atau yang sering kita artikan rata-rata, kemudian n ini adalah jumlah sampelnya. Selanjutnya juga ada standar deviasi dan standar error mean. Tapi bukan ini yang akan kita pakai nantinya. Nah, untuk yang output kedua, di sini dijelaskan yaitu apakah ada hubungan antara variabel pretest dan post test. Di sini mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,295. Pada output yang kedua ini menggunakan dasar pengambilan keputusan seperti halnya pada uji korelasi, yang mana jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan. Nah, jika ini didapatkan nilai signifikansinya 0,295, maka antara variabel pretest dan post test tidak saling berhubungan, tidak berkorelasi seperti itu. Nah, ini yang akan kita gunakan yaitu pada output yang ketiga, pada parent sample test. Yang akan kita gunakan di sini adalah nilai signifikansinya, tutelnya ini. Yakni di sini mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, langsung saja kita buka dasar pengambilan keputusan dari uji parent sample t-test. Pada dasar pengambilan keputusan dijelaskan jika nilai signifikansi totalnya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post test. Kemudian jika nilai signifikansinya totalnya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post test. Pada uji yang telah kita lakukan tadi, kita mendapatkan nilai signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan diketahui bahwa nilai signifikansi totalnya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar penjajah orkes pada data pretest dan post-test. Nah, pada dasar pengambilan keputusan ini, seperti biasanya tidak hanya dengan nilai signifikansi saja, namun juga dapat membandingkan ini T hitung ini dengan T tabel. Namun yang kita gunakan cukup dengan yang nilai signifikansinya saja. Jadi seperti itu yang mungkin dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.